Selamat siang, sore, malam, pagi, teman-teman sahabat Flora.id. Jadi hari ini kita berada di perkebunan kopi dari daerah Sukaresmi, yaitu tepatnya tuh daerah namanya tuh Gunung Gelis. Daerah Gunung Gelis, Di area sekitar Gunung Gelis ya. Di konten sebelumnya kita sempat spoiler ya, sedikit ngebahas kopi. Betul. Jadi kita langsung penasaran aja, kita lanjutin lah ke ngobrolin soal kopi. Lebih detailnya pembahasannya kita langsung tanyain sama Pemiliknya langsung. kebunnya. Oke. Dari jarak tempuh sih kurang lebih dari greenhouse tuh ini kurang 10 lebih ada 10 menitan ke 10 sini. ya. Jadi Nggak jauh-jauh. naik dari Jalannya greenhouse, lumayan. jalan lumayan. Tadi bawa motor juga. Kurang lebih ini ketinggian di 800. Ini sekarang di 900, hampir 1000. Hampir 1000 Tapi ya? belum 1000. Oke. Hampir 1000. Jadi Kang Irwan, Ya. kita ngobrol kopi nih hari ini. Kopi Gunung Gelis Betul. namanya. Jadi Nama harapannya sih nama brand nanti itu. jadi nama berapa? Jadi dikenalnya nanti kopi Gunung Gelis gitu. Oh. Karena awalnya memang ini ditanyainnya di Di area sekitar Gunung Gelis. di area sekitar Ya, Gunung Gelis ya. di Sukaresmi, Di Sukaresmi. Cianjur. Cipanas Cianjur ya. Ya. Dari kondisi tanah ataupun cuaca di sini mendukung sekali untuk kopi. Mendukung Nah, sekali. mungkin hal menarik pertama nih, kan Mas Ari ini dari seorang Ya, yang kita tahu tuh ngobrol-ngobrol panjang kenal gitu Mas ya tuh kan ngobrolnya masih tanaman hias Betul. Ya. gitu. Tahu-tahu kita di ngobrol-ngobrol kemarin di konten sebelumnya jadi ngobrolin kopi Iya. gitu. Nah, kan jadi gimana penasaran nih. ceritanya? Iya. pengen tahu detailnya nih. Ceritanya singkatnya gimana nih? Jadi ada perkebunan di sini gitu. Oke. Jadi Tertarik sama kopi itu awalnya. tertarik sama kopi pertama ya. Yang Ya. pertama ini adalah yang saya bilang tadi, kita ada usaha lain ya, alternatif usaha. Alternatif usahanya kan awalnya saya memang orang tanaman hias kan. Ya. Saya di kopi sekarang. Jadi ya ini salah satu alternatif. Ini plan A, plan B saya gitu. Jadi kalau misalnya kita di bisnis, di usaha, kita nggak cuma di satu bidang ya. Jadi kita ada usaha lain ya. Nah, tertariknya kopi sih ya, di video sebelumnya mungkin udah saya bahas ya. Ya. Tertariknya di kopi itu karena pertama saya memang lihat potensi di sini. Lihat potensi, memang potensi kopi itu lumayan bagus ya. Oke. Cuman kurang dieksplor aja. Terus awalnya pengen main beberapa komoditi sebenarnya. Pokok yang mengarah ke rempah-rempah yang memang potensinya itu besar, yang tanpa ada tren-tren. Oke. Harapannya seperti itu. Jadi ini tren nggak tren, kopi itu tetap dipakai loh. Betul. Terus kopi itu bisa disimpan lama. Ya. Jadi nggak laku sekarang, nggak apa-apa nggak dijual gitu. Misalnya tahun ini murah, nggak usah dijual dulu, simpan dulu bisa. Betul. Tapi kalau sayuran sekarang harganya murah, mau nggak mau harus jual. Ya. Ya kan kayak gitu. Karena gitu. proses penyimpanannya tidak bisa lama Ya, kecuali kopi tidak. ya. Ya, Karena kalau- kopi ada beberapa jenis yang disimpan lama lebih enak rasanya. Ya memang kopi ada juga yang harus disimpan lama, misalnya ya disimpan lama, misalnya bisa 5 tahun, bisa 8 tahun dan lain sebagainya. Nah, kembali ke kenapa saya terjun di kopi. Waktu itu saya akhirnya cari pandangan lain, sering keluar lagi, terus ketemu orang kopi, akhirnya tertarik kopi nih. Dan waktu itu masih bingung mau terjun ke kopi nih, terjun ke bidang apanya nih, bisnis kopi mau ke arah mana nih. Nah, akhirnya ketemu orang kopi, ternyata yang bisa saya mainin itu proses, karena saya waktu itu nggak punya kebun. Ya, proses. Karena di sini kebanyakan orang itu nggak melakukan proses yang ribet, nggak mau yang ribet, pengennya bahkan nggak meroses. Jadi panen langsung jual, jadi langsung ke tengkulak, ke pengepul gitu kan. Akhirnya saya mikir, saya mungkin bisa di sini. Tapi akhirnya terjun masuk ke sana, kemudian sudah terjun, ternyata saya nggak dapet barang. Barang tuh susah. Barang. Oh, jadi ini keadaan di sini emang asalnya udah ada apa masih ini ngebibitin? Ini udah ada, saya beli nah itu sebelum masuk ke sana ya. Oke. Akhirnya saya cari bahan kopi yang berkualitas, misalnya kopi yang petik merah itu nggak bisa, susah. Udah ada tengkulaknya. Kalau misalnya pas dapat campur tuh warna pelangi ya kopinya kan, hijau, kuning, oranye, merah gitu kan. Bahkan ada yang muda. Itu kan kalau di kualitas kopi kurang bagus. Betul. Akhirnya mikir, wah ini nggak bisa kalau kayak gini terus. Ada yang nawarin kebun kopi. Nah ini kebun kopi kedua, saya ada tiga kebun kopi nih. Ini Jadi kedua. ini kita diem di sini tuh, ini lokasi pertama.
lokasi kedua sebenarnya, lokasi kedua. tapi saya sebut 01 karena kebun yang paling bagus di sini. Oh gitu. Paling luas, paling bagus, paling dekat. Saya di kebun kedua sama ketiga jarang. Mulai dari pertama beli mungkin kunjungan cuma 2 kali. Kalau ini udah bisa 10 kali. Udah. Aksesnya mungkin Akses susah. lebih dekat. Nah, Oke. akhirnya memutuskan untuk beli kebun kopi karena memang ini kebun kopi sih kebun itu ya, kebun bukan kebun itu, tapi kebun garap ya. Jadi memang semua di sini seperti itu dan mungkin di seluruh Jawa Madura itu kayak gitu semua ya, kebun-kebun kopi itu lahan garap. Akhirnya saya memutuskan beli kebun kopi ini. Harapannya dan kebun kopi ini udah jadi ya. Di lahan saya yang ketiga udah ada kopi tapi hancur banget. Nggak dirawat banget kan, akhirnya mau saya rombak, saya bongkar, nanti saya ganti. Kalau emang yang udah ada di sini, ini udah berapa tahun? Ini sih kalau programnya saya waktu itu ketemu sama pengelolanya keseluruhan ya. Ini programnya mulai tahun 2007 sebenarnya. Oh, Ya udah berarti udah hampir 20 tahun kan. 20 hampir tahunan. 20 tahun. Nah, ini dan ini ditanamnya ya kurang lebih mungkin di 2008 lah kopi ini. Ya, tapi kan kalau kopi itu kan bisa diremajakan ya. Betul. Nah, ini kan udah hasil peremajaan ini. Sebelumnya mungkin ini tahun kemarin diremajakan, jadi sekarang kondisinya pendek-pendek. Tapi kalau di kebun saya yang pertama itu udah tinggi-tinggi, udah 3 meter, 4 meter. Itu saya remajakan juga akhirnya. Jadi ini baru dipangkas-pangkas lagi ya, peremajaan lagi. Gitu. Jadi kesananya memutuskan beli kebun kopi ini gitu. Harapannya itu nanti di tahun-tahun berikutnya saya dapat kopi yang berkualitas gitu loh. Saya nggak bingung cari bahan kopi lagi gitu. Dan harapannya juga nanti ke depannya di sini kan, kalau di sini orang ngerawat kopi tuh bukan ngerawat sih, bisa dibilang cuman diambil hasilnya pas waktu panen aja, mereka datang tanpa dipupuk, tanpa dirawat, tanpa ada pengendalian hama dan lain sebagainya, tanpa ada itu semua. Jadi datang pas 1 bulan sebelum panen itu mulai mau dirawat-rawat biar enak panennya gitu aja yang dilakukan. Fokus produk apaan Mas? Robusta apa Arabica? Ini nanti di sini Robusta, nanti saya mau coba yang di kebun yang di 03 itu saya mau tanam, ini besok bibit datang. Mau tanam Arabica yang tahan dataran rendah di bawah 1000. Minimal di atas 700 mdpl. Itu saya nanti ada Arabica. Arabica. Ya. Di sini tapi Robusta semua sih, daerah sini Robusta semua. Oh, berarti ini kebanyakannya ini Robusta ini ya? Robusta semua gitu. Nah, Kang Irwan. Ya. Ini kita ngobrol-ngobrol kopi gitu. Dari literatur sampai Mas Ari pada akhirnya menentukan alternatifnya ke kopi gitu dari tanaman hias. Ini kan jadi suatu Suatu yang menarik ya. yang menarik gitu maksudnya tuh. Terus banyak keberuntungan kalau saya ini tuh dari nyari bibitnya susah. Ya. Akhirnya berpikir ada juga kebun yang memang bisa dipakai juga gitu ya. Bukan bibit. Oh, bukan bibit. Bahannya. Bahannya? Buahnya. Oh, buahnya. Karena kalau bibit gampang. Karena saya main kopi itu pingin ke proses gitu. Karena nggak punya kebun ya yang bisa dimainin ya proses lah gitu loh. Jadi di kopi itu kan yang menentukan harga juga itu bukan cuman dari buah yang bagus kan, tapi proses. Ya, harga kopi itu dari proses. Kita kalau prosesnya yang lama, yang sabar itu nanti harganya juga tinggi gitu. Kan nanti mungkin ada pembahasan lagi ya. Jadi proses kopi itu apa aja gitu kan. Ini panjang banget sih. Panjang kalau harus sambil ngopi. Iya. Kalau kita, tapi saya di kopi nih sangat baru kurang lebih 2 bulan. Baru 2 bulan. Saya punya kebun ini belum 2 bulan ya. Belum 2 bulan. Ini jumlah berarti berapa luas? Total 4 hektar. 4 hektar. Total 4 hektar. Ini yang di sini 2 hektar. Baru 2 bulan kurang. Baru Nah, mungkin satu hal yang unik yang tadi saya lihat mungkin berawal dari susahnya mencari bahan kopi yang berkualitas. ya, gitu. Akhirnya Mas ini langsung terjun untuk menanam sendiri. Ya. Bukan maksudnya beli kebun kopi sih. Oke. Nanti harapannya kenapa saya akhirnya memutuskan gini? Karena nanti kedepannya kalau saya misalnya butuh bahan kopi gitu kan saya nggak bingung. Yang kedua, harapan saya kalau saya misalnya merawat kopi dengan baik, harapan saya minimal tetangga-tetangga sebelah yang punya kebun kopi minimal melihat dulu lah. Melihat dulu lah. Wah, kok bagus tuh di kebun sih, misalnya seperti itu. Setelah ngelihat gitu kan bisa ada keinginan, wah pingin lah kayak gitu. Akhirnya bisa merawat
kurang lebih kopi ini sekarang dirawat, dan kopi itu bisa apa ya, bisa mensejahterakan kok. Gitu. Berarti ini bisa apa ya? Jadi percontohan nanti harapannya piloting project ya. iya, jadi Piloting project. ini demplot lah istilahnya. Demplotnya. Jadi arahnya ke sana. Jadi nilai yang di sana tuh yang dikejar bukan hanya nilai dari rupiah ataupun dari hasil yang didapat, tapi bisa berbagi dengan Ke yang lain. sosial nanti Tipsnya maksudnya. lebih Iya. ke sosial ya. Iya, ke sana. Menarik banget Harapannya kayak gitu ya. Iya. Jadi di sini kan produktivitas ya. Produktivitas kopi yang ideal itu minimal 1 hektar itu mendapatkan 2 sampai 4 ton ya. 2 sampai 4 ton itu per hektar, tergantung populasi sama perawatan lah. Tapi di sini itu per hektar cuman 0,8 ton. Nggak Atau nyampe 1 ton. 0,5 sampai 0, nggak sampai 1 ton. Jauh banget ya Jauh perbandingannya. banget. Padahal dari segi tanah ataupun udara ataupun di sini Itu wilayahnya udah cocok maju. semua. Cuman yang nggak dilakukan ya, itu pemupukan. Sama sekali nggak dilakukan pemupukan. Oh, berarti itu cuman liar aja. liar aja. Jadi Ditanam liar, Iya. makanya Iya. hasilnya pun tidak begitu besar. iya, makanya orang-orang juga di kopi itu nggak berharap lebih gitu loh. Ya. Kalau saya punya harapan lebih nanti di kopi. Ya makanya saya mau merawat dan ada tenaga kerja. Nah, sekarang yang kerja ada 9 orang nih. 9 orang yang kerja untuk, karena ya memang gini ya, karena beli kopi kondisi memang kondisi baru ya. Ya. Jadi hitungannya ganti manajemen yang ngerjain kebon. Ya. Ini sekarang saya yang ngerjain kebon. Ya sekarang saya pingin kebon sesuai keinginan saya gitu loh. Oke. Gitu. Berarti orangnya beda ya, yang dari greenhouse, tanaman. Beda Sama yang di sini. beda ini. Jadi tenaga kerja nambah lagi Tapi saya. masih orang sini kan? Masih orang Oh, sini. memperdayakan. Betul. Bukan memperdayakan apa? Memberdayakan. Memperdayakan. Iya. Kok memperdayakan? Kalau memperdaya lebih ke hipnotis. Jadi nanti ya, ini kan sekarang di kebon ya, Ya. ada tenaga kerja agak banyak gitu. Dan saya ada hitung-hitungannya nih, tenaga kerja itu. Saya harapannya nanti itu jadi perusahaan perkebunan lah. Udah mimpinya udah sekalian gitu loh. Itu pencapaiannya. Ya, pencapaiannya nanti. Jadi ada rumusnya sendiri tuh nanti. Di mana manajemen tenaga kerjanya dalam setahun itu dengan luasan sekian itu biaya tenaga kerja yang dikeluarkan ke berapa. Itu memang ada hitungannya. Angkanya harus mendekati itu. Kalau kurang berarti memang yang dikerjakan kurang. Itu harus mendekati itu. Itu kaitannya dengan HOK kan, hari uang kerja. Nah, itu di kebon. Nanti setelah ini nanti di pemrosesan juga ada sendiri yang kerja gitu. Oke. Bisa memberdayakan ibu-ibu, nanti ada sortasi, ada banyak lah. Yang nyortirnya. Nanti setelah ini kan masih produksi ya, masih di budidaya. Nanti ada di proses panen dan pasca panen. Itu masih dan banyak butuh orang juga. Ya, karena untuk menghasilkan kopi yang berkualitas itu butuh proses yang panjang ya. Iya. Oke. Oke Mas, lihat di sini Gunung Gelis. Ini kan kalau lihat dari beberapa daerah ini, saya rasa sih perkebunan kopi berbeda ya, gitu ya, beda-beda. Tapi yang saya lihat di sini kan Mas ngelakuin nih tumpang sari ya, Iya. metodenya. Iya. Nah kenapa sih gitu Mas kebanyakannya kalau memang di daerah Cianjur tuh ngelakuin hal seperti ini? Jadi gini, kalau saya pribadi sebenarnya pengennya monokultur. Sebenarnya monokultur ya sebenarnya. Cuman kalau yang ini terdesak aja sebenarnya, karena kalau kopi kan tahunan, ya pendapatan tahunan. Saya harus nyari juga pendapatan bulanan, ya kan? Nah akhirnya saya ketemulah orang yang memang dia butuh lidah buaya aduk atau aloe vera. Itu untuk konsumsi sama kosmetik dan lain sebagainya, banyak tuh. Nah akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya kita cocok, kita buat kontrak lah, perjanjian. Gitu. Ini ada teman saya gitu, juga. Ini kan tadi sampai ke sini ya Kak Irwan, kok ada kopi, ada ini Ada gitu. aloe vera, ya kan? Pasti aku tanya nih, pasti ini tumpang sari nih, Iya. gitu. Ada alasannya. Jadi sepanjang jalan tadi kita dari bawah menuju ke sini, sepanjang jalan itu ada tanaman aloe vera ya. Iya. Jadi ini baru tanam ya, baru 2 hari dan sekarang masih proses tanam ya. Jadi ini saya baru juga kontrak ini minggu ini ya. Sekarang Juli 2022, minggu ini saya kontrak aloe vera ini. Targetnya sih nanam 10.000 bibit ya. Nah, karena saya lahannya cuma di sini sementara ini, saya juga nyiapin yang di sana kan, yang di dekat di sana masih ada, nanti mungkin populasi 1.000 bisa di sana. Saya masih siapin lahan karena ini bibit udah datang ya. Terus
memang kebutuhan aloe vera itu dia yang penting cahayanya banyak dan Yeah. ini kan jarang di sini. Dan ini sifatnya kan terasering, Yeah. ya kan? Terasering. Jadi cahaya bisa kepanen banyak kalau misalnya di sore itu bisa kepanen banyak. Harapannya si aloe vera ini nanti dapat pencahayaan yang bagus. Gitu loh. Jadi ini nggak saling mengganggu yang penting. Iya. Di aloe vera itu pencahayaannya dapat, terus di kopi juga nggak ditutupin gitu loh. Gitu. Siap. Dan kopi kan pada dasarnya kopi kalau di Indonesia itu ada naungan ya. Kalau saya sih nanti di sini kebun kopi saya itu harapannya yang tanam rapat dan minim naungan. Ya mungkin kalau orang-orang kopi ya, orang-orang petani kopi, pertanian kopi sistem Brazil tuh, itu mungkin saya ada meniru metode di sana, tapi ada modifikasi juga nanti. Ya karena memang kan negara kita itu masih kalah sama Brazil. Betul. Negara kita itu nomor 4 penyuplai kopi dunia kan, Yeah. negara keempat. Yang pertama Brazil, yang kedua itu Kolombia, yang ketiga Vietnam, yang keempat Indonesia. Kita masih kalah sama Masih dulu Vietnam belajar ke kita. Iya. Oke. Sekarang kita di bawah Vietnam. Itu. Nah, yang paling gede kan itu Brazil. Ya. Saya pelajarin nih metode di Brazil ini gimana sih? Kalau orang Brazil itu budidaya kopi gimana sih? Kenapa kok hasilnya bisa sebesar itu gitu? Saya Masih pelajarin. mau terapin di sini. Mau diterapin di sini. Jadi ATM tuh. ATM, Apa amati, tiru dan modifikasi. Seperti ini, ATM. ATM, Amati, tiru, dan modifikasi. modifikasi. Jadi selain melihat peluang juga Mas itu selalu melakukan Nyari riset, referensi. referensi Iya, seperti itu ya yang bisa diterapkan di sini. Jadi saya di kebun kopi ini juga akhirnya buka buku-buku lama lagi lah. Saya baca-baca jurnal lagi, belajar-belajar di YouTube, belajar. Jadi kan belajar tuh udah sekarang nggak harus Di sekolah ya. di sekolah juga, nggak harus di perpustakaan. Prakteknya Sekarang kalau kita mau belajar praktek atau mau melihat visualnya itu bisa di YouTube. Iya. Di YouTube banyak sekarang. Gitu aja sih. Siap. Tentunya masih panjang ya pembahasan kita. Ini kita baru membahas mengenai di kebun. Di kebun Nanti aja mungkin gitu. di video selanjutnya kita mengenai proses Iya. yang lebih detailnya. seperti apa. Besok itu bibit datang ya. Besok ada bibit, Besok mendatangkan bibit datang. Itu rencana saya nanam 3.000 bibit lah di. Ini nggak jauh dari sini nih. Di kebun 03. Kalau 02-nya jauh. 02-nya jauh. Itu tapi yang tadi yang dipangkas tuh. Saya beli kondisinya udah tinggi-tinggi, saya pangkas 30 sentian. Iya. Nah, yang 03 itu beli pas lihat visual, kan rimbun banget ya, banyak gulmanya udah ngalahin pohon kopinya ya. Karena kurang terawat. Ya nggak sebelumnya dirawat, ya. udah 3 tahun nggak dirawat kan. Jadinya pas lihat ya udah nggak apa-apa karena harga cocok kan, ya udah. Setelah dibabat bersih, waduh. Jadi udah kayak hutan gitu, tanaman kopinya udah Benar-benar kan, kelihatan ini liar kan ya. ini berbuah, terus buahnya jatuh, jadi banyak, jadi ngacelak banget gitu. Iya. Oh, oke. Jadi ntar kita mau jalan-jalan juga mas. Oke. Itu kita ajak keliling-keliling nih. Bisa. Nah, kita jadi kita cari kebun. sampel-sampel robustanya. Oke. Terus udah ada juga kan yang udah diproses udah diproses juga udah ada. Yang udah di roasting juga udah. Nah, ntar kita di greenhouse ngopi. Bisa. Tapi nggak ada grindernya Oh, ya. grindernya nggak ada. Numbuk dulu mungkin. Kalau ditumbuk sendiri mungkin bisa ya. Jadi Karena baru banget. oke, teman-teman jadi kita mau coba explore jalan-jalan di sekitar perkebunannya kopi di Gunung Gelis bersama Mas Ari. Terus Kang Irwan? Nah mungkin nanti kita ajak muter ya pemiliknya langsung melihat seperti apa di sini dan juga mungkin ada beberapa tanaman kopi yang sudah berbuah. Sudah ada yang panen juga. Sudah ada yang panen ya. Ini sih udah panen ya sebenarnya. Terus ini sebenarnya kan udah dipangkas tahun kemarin, jadi panen di tahun ini biasanya memang kurang bagus. Dan ini udah dipanen ya. Dipanen sebelum saya akuisisi nih, sebelum dibeli. Jadi udah habis sebenarnya. Sekarang baru masuk fase musim pembungaan ini, baru berbunga. Ini baru berbunga dan ya di bunga ini penentu apa ya? Penentu produktivitas tahun depan. Ini masalahnya juga masalah iklim loh, misalnya angin. Kalau anginnya terlalu kenceng,
bisa jadi tahun depan gagal panen. Oh. Nah gitu, Oke. itu pengaruhnya gede banget. Jadi gagal. Jadi ini proses penjemuran ini kebetulan kopi jenis Arabica ya. Jadi ini proses natural. Saya melakukan penjemuran proses natural yang prosesnya paling lama sih sebenarnya, kurang lebih 1 bulan nanti. Ini masih umur 1 minggu udah kayak gini. Nah, 1 minggu. Yang udah 2 minggu itu. Kemudian ini baru 1 hari ini tapi robusta kalau yang ini. Ini robusta. Itu robusta. Itu robusta. Kalau ini Arabica. Ini udah umur 2 minggu. Sama ini Arabica nih. Ini Arabica ini umur 2 minggu. Penjemuran itu dilakukan selama Kalau yang natural 1 bulan lah. Kalau minimal 1 bulan. kalau cuacanya bagus bisa 20 hari. Kalau Oh. panasnya bagus 20 hari. Jadi tergantung cuaca Tergantung matahari cuaca. itu. Nanti kan kapan dia digiling, siap digiling tuh kalau misalnya digoyang-goyang gini bunyi biasanya. Oh. Udah bunyi. Jadi udah terpisah tuh kulit ari sama bijinya udah terpisah. Nah, kalau ini luwak nih. Ini luwak Arabica. Ini luwak ini. Yang juga dapat luwak. Kalau luwak memang posisinya pasti seperti ini karena memang udah terpisah dari kulit kan, kulit luar. Ini luwak. Oh iya. Jadi tinggal pengeringan sama Ya, penjemuran aja. kalau kayak gini mungkin 1 minggu udah kering dan bisa digiling sebenarnya. Atau ini bisa disimpan langsung kondisi gabah gini bisa. Jadi untuk proses luwak itu untuk pengelupasan kulitnya itu alami ya, pakai binatang luwak itu. Iya. Yang robusta natural, proses natural. Coba di itu. Aromanya wangi banget kan? Wangi Kerasa banget. sih wanginya. Iya. Ini natural. Jadi Tapi ini udah masuk proses sortir apa belum? belum, ini Belum. belum proses sortir. Yang udah disortir ada tuh di situ. Ini belum sortir. Tinggal 1 tahap lagi sih, cuma tinggal sortir aja. Habis itu bisa ditampung. Tapi posisi gini juga bisa nanti ditampung. Di sama nih. Beda-beda, ini ada yang kulit pecah, ada kulit pecah, terus macam-macam. Nah ini saya juga proses wine. Nah ini proses fermentasi. Ini proses fermentasi, ini. Proses wine. Nah kayak gini kondisinya. Ini bikin proses fermentasi gini berapa lama kira? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Lebih lama daripada pengeringan ya. Iya, karena difermentasi dulu 1 bulan, baru pengiringan setelah itu. Ini sama nih. Ini yang proses bukan natural nih, proses pecah kulit kan. Proses pecah kulit. Nah, ini luwak. Ini luwak. Beda aromanya sama yang tadi. Luwak emang piara luwaknya apa? Enggak, ini luwak liar. Oh, luwak Jadi liar. dapat dari hunter. Jadi ada yang nawarin luwak, ya udah terima aja dulu. Karena ada permintaan pasar khusus luwak. Beda kan, lebih wangi tadi kan. Kalau ini sih agak apa? Agak bukan bau ya. Apa maksudnya tuh? Aromanya lebih pekat. Apa ya? Gimana jelasinnya? Itu susah jelasinnya tuh. Pokoknya yang tahu lah soal kopi luwak lebih tahu. Ini luwak. Proses sortir. Jadi yang disortir itu yang defect, kemudian yang kopi bolong. Nah ini. Nah ini udah defectnya Rata mungkin, lah, ya udah rata. defectnya mungkin cuman 1-5% lah defectnya. Bahkan kayaknya nggak sampai 5%. Aromanya juga sama dengan yang tadi. Sebelum saya close ya, ini kalau kenapa alasan kita harus visualnya ke sini gitu. Ya, ya. Pembahasan ringan ini tapi menarik ya. Jadi kenapa ini berada di 800 mdpl juga. Jadi kalau lihat ke sana itu nggak jauh sih greenhouse-nya tanaman hias itu. Ya biasa kelihatan. Jadi kalau dari sini itu daerah puncak tuh, daerah puncak Ciloto, lalu kalangan bukit ini namanya tuh Benying nih. Ya begini. Benying. Kalau Gunung Gelis ini baliknya sini. Di sini. Jadi banyak pemandangan yang bagus lah kalau di sini. Jadi buat teman-teman yang jalan-jalan di sekitaran Cianjur, tepatnya di Cianjur Utara, Cipanas, jalan-jalan ke Sukaresmi, Ya. apa ya? Masuknya itu Lembah Karmel ya? Lembah Karmel. Lembah Karmel, bisa jalan-jalan ke Gawarti ya. Di ke sini, perkebunan di sini bukit. juga buat trek. Oh, trek trail. Iya, trek trail. Oh, ada trek trail. Itu jalur tadi tuh terus ke sana. Oke.
Nanti mungkin bisa mampir langsung ke Ya. pemiliknya. Oke, jadi kita udah tadi selama kurang lebih 1 jam berkeliling kebun di Gunung Gelis, Sukaresmi ya. Jadi kembali lagi ke greenhouse, kita review. Ada yang memang proses itu lagi resting tadi ya, resting gitu. Terus masuk proses sortir juga, kita ngelihat juga beberapa tahapan yang memang udah disortir ya, disortir dan siap diolah gitu maksudnya itu. Nah, apa ya? Jadi ini baru kita ngobrolin secara apa nyebutnya? Secara umum aja. Proses Proses umum lah. ini belum nyampe ke proses Bukan teknik prosesnya nanti. proses barista gitu ya, Pengolahan. seduh, pengolahan dan lain-lain gitu. Dari ini teknis yang secara Proses tahapan. untuk menghasilkan kopi terbaik lah nanti. Jadi dari perkebunan, pembibitan, terus sampai ke proses sini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.